Oke guys, kita lanjutkan cerita yang kemarin. Setelah para polisi menemukan mayat yang tergantung di jembatan, Arjen pun mendatangi kantor polisi untuk menanyakan apakah mereka menemukan kotak kado di lokasi kejadian, dan polisi di sana mengatakan di sekitar mayat itu tidak menemukan kotak kado. Lalu Arjen pun meminta alamat orang tua gadis itu dan mendatangi mereka. Akan tetapi orang tua gadis itu sama sekali tidak melihat ataupun menerima kotak yang berisi boneka. Arjen lalu mendatangi sekolah gadis itu, karena gadis itu terakhir terlihat di sekolahnya. Ia pun menanyakan kepada murid dan juga guru di sekolah, namun tidak ada satupun yang melihat. Setelah itu dia kembali ke kota Kasauli untuk mengotopsi mayat Amrita. Di sana dokter otopsi menunjukkan kepada polisi bahwa motif pelaku bukanlah membunuh melainkan menimbulkan rasa sakit, karena itu terlihat dari semua luka di tubuh korban, di mana pelaku lebih dulu menyiksa gigi korban lalu matanya dikongkal dan rambut depannya dicabut. Dan semua itu dilakukan di saat kondisi korban masih hidup, agar merasakan sakit. Penyiksaan keji itu hanya dilakukan di wajah saja. Sehingga dokter pun yakin bahwa pelakunya adalah seorang psikopat. Lalu atasan kepolisian datang dan memarahi mereka karena terlalu lamban dalam mengatasi masalah ini, sehingga anak ini meninggal. Lalu atasan mereka bertanya siapakah yang bernama Arjan Sethi. Karena dia mendapatkan telepon dari kepolisian Parwano bahwa Arjan telah menanyakan kasus pembunuhan sebelumnya. Lalu Arjan mengatakan iya. Karena kasus pembunuhan sebelumnya itu sangat mirip dengan kejadian pembunuhan sekarang. Lalu Arjan pun menyerahkan salinan otopsi korban pertama kepada dokter otopsi. Dan dokter otopsi mengatakan bahwa jika hasil otopsi yang pertama dengan hasil otopsi yang sekarang itu sama persis, dengan semua luka yang sama di wajah. Namun belum tentu pembunuhnya sama, karena mereka tidak menemukan kotak kado di sana. Namun Arjan mengatakan ada karena kotak kado itu disimpan di sekolah, dan cleaning service yang menemukannya. Dia menemukannya di lemari sekolah. Dan Arjen pun yakin jika ada pembunuhan berantai yang mengincar anak sekolah dengan merusak wajah mereka. Lalu terlihat seorang guru matematika yang sedang menghukum muridnya karena tidak paham pada pelajarannya. Dan kakak ipar Arjan pun datang bersama putrinya Payal, karena Payal baru pindah ke sekolah itu. Setelah itu ia bersama Arjan pergi ke beberapa toko boneka untuk mencari boneka yang sama yang ditinggalkan si penculik. Namun mereka tidak menemukan satupun boneka yang sama. Dan kembali ke sekolah Payal, di mana sang guru kembali menghukum muridnya. Lalu seorang petugas mengatakan bahwa pertemuan di aula akan segera dimulai. Lalu sang guru menyuruh semua siswa untuk menghadiri pertemuan itu, kecuali gadis yang sedang dihukum. Saat semua murid keluar, sang guru pun mulai mengancam murid yang dihukum. Akan memanggil kedua orang tuanya dan mengatakan bahwa dia hanya sering berpacaran daripada memperhatikan pelajaran. Karena takut akhirnya sang murid memohon kepada gurunya agar tidak memanggil orang tuanya. Dan berjanji akan mengikuti semua perintah gurunya. Mendengar hal itu sang guru pun langsung menyuruh muridnya untuk menutup pintu kelas dan melakukan aksi bejatnya pada muridnya. Sedangkan di aula pertemuan terlihat ada sebuah pertunjukan sulap seorang wanita, dan dia memanggil Payal supaya untuk naik ke atas panggung. Di tempat lain murid yang menggunakan alat bantu dengar, yaitu Komal meminta gurunya yang bernama Vidya untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada kedua orang tuanya, dengan merekamnya di alat bantu dengar miliknya. Lalu Komal pun pulang dengan menaiki baja dan berpamitan kepada gurunya. Namun, tidak pernah sampai ke rumah hari itu. Dan malam harinya orang tua Komal melaporkan kehilangan anaknya ke kantor polisi. Dan esok harinya Arjan dan kakak iparnya datang ke sekolah Komal dan bertemu dengan Divya. Divya mengatakan bahwa dia melihat Komal saat pulang sekolah. Dan Komal pulang dengan bajai sendirian. Namun Divya tidak melihat nomor kendaraan bajainya. Dan hanya melihat gambar di belakang kendaraan.
Tetapi dia hanya bisa mengenali gambarnya jika dia melihatnya langsung. Arjan dan kakak iparnya langsung meminta Divya untuk ikut dengan mereka untuk memeriksa bajai. Mereka pun memeriksa beberapa bajai di jalan. Namun Divya tidak menemukan bajai dengan gambar yang ia lihat. Lalu tiba-tiba ia ditelepon dari pihak sekolah keponakannya. Kalau keponakannya mendapatkan bulian dari kakak kelasnya. Dan ia pun langsung pergi ke sana. Keponakannya bernama Ipi, dan dia tidak bisa berbicara. Lalu tiba-tiba Arjan dengan seragam polisi datang ke sekolah Ipi, dan langsung menakuti kakak kelas yang membuli Ipi. Setelah itu, Arjan mengantar mereka pulang ke rumah. Saat sampai Arjan pun meminta nomor Divya agar mudah menghubunginya saat mengingat nomor bajai itu. Dan di rumah Divya tiba-tiba teringat gambar di belakang bajai itu saat melihat gambar bintang keponakannya. Ia lalu menghubungi Arjan, namun nomornya sibuk. Sedangkan Arjan yang sedang terburu-buru tiba-tiba motornya mogok. Dan ia pun lalu naik baja untuk pergi ke lokasi mayat Komal. Dan mayat Komal ditemukan di sebuah gorong-gorong jalan. Lalu Divya pun kembali menghubungi Arjan lalu memberitahukan jika gambar di belakang mobil itu adalah gambar bintang berwarna merah dan di bawahnya tertulis Racer. Arjan pun kaget saat baja yang ia naiki tadi adalah baja yang selama ini mereka cari. Arjan langsung mengejar bajai itu dan berhasil menghentikannya. Namun sopirnya malah melarikan diri, tetapi berhasil ditangkap oleh Arjan dan dibawa ke kantor. Pria itu pun disiksa agar mengaku dan pria itu pun mengatakan bahwa dia tidak membunuh siapapun, dia hanya memberikan info bahwa ada anak gadis yang naik bajainya sendirian. Dan orang yang diinfokan itu adalah seorang pria bernama Purushottam Tomar yang biasa menaiki bajainya. Dan ia mengajak Komal ke rumahnya. Dan ia pun lalu menunjukkan rumah pria yang bernama Tomar itu kepada polisi. Saat sampai Arjan dan polisi pun langsung mendobrak masuk ke dalam. Namun saat itu Tomar tidak ada di rumah. Polisi pun memeriksa rumah itu dan menemukan foto pria itu. Dan ternyata Purushottam Tomar adalah seorang guru matematika di sekolah Payal. Dan ayah Payal mengenalinya. Di sana mereka pun menemukan tas sekolah dari Komal. Dan saat Arjan keluar ia pun menemukan kotak kado di halaman rumah. Sedangkan Tomar di sekolah menghukum Payal karena tidak bisa menjawab pertanyaannya. Dan saat itu bel pulang sekolah pun berbunyi. Saat semua murid keluar ia pun melakukan modus yang sama kepada Payal dengan mengancam memanggil orang tuanya. Di luar Arjan dan polisi tiba di sekolah. Lalu murid yang pernah menjadi korban sang guru memberitahukan Arjan. Dan saat Tomar akan melakukan hal yang sama pada Payal. Tiba-tiba Arjan berada di hadapannya dengan menodongkan senjata. Arjan pun menyuruh Payal untuk keluar dan menutup pintu. Lalu ia menendang kemaluan Tomar berkali-kali, sehingga Tomar dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit Tomar menjelaskan kejadiannya. Kalau sopir bajai yang memberitahunya tentang Komal. Dan kebetulan Komal mengenalinya. Karena Tomar mengajar matematika padanya. Saat itu Tomar menghentikan bajai Komal dan naik bersamanya. Lalu ia membujuk Komal untuk datang ke rumahnya dan akan memberikan buku matematika. Dan saat di rumah Tomar, membuatkan minum untuk Komal yang dicampur obat di dalamnya. Namun Komal melihatnya dan langsung melarikan diri. Tomar pun mengejarnya tapi tidak berhasil. Dan saat kembali ke rumahnya ia pun menemukan kotak kado di halaman rumahnya. Ia mengambilnya lalu membuangnya. Tetapi Arjan tidak mempercayai cerita Tomar dan yakin bahwa dia yang membunuh para gadis. Dan esok harinya Arjan dan kakak iparnya merayakan ulang tahun Payal yang dihadiri oleh Divya. Dan itu membuat Arjan senang. Dan saat di tengah pesta tiba-tiba Arjan ditelepon oleh rumah sakit bahwa Tomar mencoba melarikan diri dengan menyandra seorang polisi. Dan ia pun langsung pergi ke sana. Dan saat sampai Tomar menyandra atasan Arjan dan membawanya ke lift. Saat masuk ke dalam lift, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dan saat pintu lift dibuka ternyata Tomar yang tertembak oleh Arjan yang lebih dulu berada di dalam lift.
baru saja selesai masalah yang ada di rumah sakit dan mengira bahwa si pembunuh berantai sudah mati. Tiba-tiba Arjan mendapatkan telepon dari kakaknya yang membuatnya kaget. Ternyata keponakannya Payal diculik saat merayakan ulang tahun di rumahnya. Karena mereka menemukan kotak kado yang berisi kepala boneka di rumahnya.